Shalom, selamat sore ibu-ibu terkasih. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Ini adalah minggu kedua kita tidak berjumpa karena kondisi yang ada. Namun saya berharap ibu-ibu semua berada dalam kondisi yang sehat. Pemerintah kita menganjurkan kita untuk tinggal di rumah untuk sejenak demi menjaga kesehatan kita bersama. Saya harap ibu-ibu juga ikut melaksanakan peraturan tersebut untuk kebaikan kita bersama. Nah, sore hari ini karena ibadah yang biasa kita lakukan setiap hari Selasa jam 5 sore tidak bisa kita adakan bersama. Melalui tayangan ini saya mengajak kita semua untuk membangun hubungan kembali dengan Tuhan lewat kondisi yang sedang terjadi saat ini. Sore ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya ini akan memberkati kita semua dan membuat kita lebih kuat di dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan kita. Baik, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas perlindungan dan kemurahan Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai sore hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, kami terus memerlukan pertolongan-Mu, kami terus merindukan campur tangan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu kami merindukan firman-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan meneguhkan kami, membuat iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik ibu-ibuku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini memang kondisi negara kita dan seluruh muka bumi ini pun sedang ada di dalam kondisi yang tidak baik. Karena seperti yang kita tahu semua, wabah atau virus corona yang mengancam nyawa, mengancam keselamatan, bahkan mengancam kehidupan kita. Namun kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini itu pasti tidak terlepas dari kehendak dan kedaulatan Tuhan. Ya, biasanya sore hari seperti ini kita sudah bersama-sama berkumpul di gereja, melihat atau memuji Tuhan bersama-sama. Saya ingat kembali kalau biasanya hari Selasa seperti ini, ibu-ibu sangat antusias untuk berlomba-lomba bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, mudah-mudahan di minggu-minggu ke depan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama sehingga ibu-ibu bisa dengan semangat kembali tentunya untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini saya memberikan renungan singkat bagi kita semua supaya dalam kondisi seperti ini, walaupun kita harus ada di rumah masing-masing, ya saya harap ibu-ibu juga bisa produktif, mungkin memasak, lebih rajin bersih-bersih, ya supaya keberadaan kita pun di rumah bisa lebih bermanfaat seperti itu. Nah, ibu dikasih oleh Tuhan, saya teringat kepada seorang raja, Raja Yehuda yang saat itu sedang mengalami ketakutan yang sama, kepanikan yang sama seperti yang kita hadapi saat ini. Baik ibu-ibu, kita akan mendengarkan renungan singkat dari kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-20. Pasal yang ke-20 ini kita akan, ibu-ibu boleh baca di rumah pelan-pelan, tapi saya akan meringkaskannya di dalam renungan kita hari ini. Ada seorang raja, Raja Yosafat namanya, ya. Dia adalah raja yang besar, yang lewat tangannya pun bangsa Yehuda boleh dibawa untuk mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Namun pada saat itu terjadi sesuatu yang membuat Raja Yosafat dan seluruh warganya menjadi takut. Karena apa? Kita baca di dalam
2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat yang kedua, ibu-ibu boleh perhatikan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hasezon Tamar, yakni di En-Gedi. Nah, ketakutan seperti inilah yang sedang dialami oleh Yosafat. Suatu laskar yang besar akan datang menyerang negara mereka, akan datang menyerang kerajaan mereka. Nah, mungkin laskar besar ini lebih besar dari tentara yang saat itu dipersiapkan untuk melindungi negaranya. Nah, itu mungkin yang membuat Raja Yosafat menjadi takut. Nah, ketakutan ini adalah hal yang wajar yang bisa kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, baik itu orang dewasa, laki-laki, perempuan, yang belum bekerja, yang sudah bekerja, yang menikah dan yang belum menikah pun pasti pernah merasakan ketakutan-ketakutan seperti ini. Nah, di sini Raja Yosafat adalah seorang raja yang besar, dia pun mengalami ketakutan. Tetapi hal yang menjadi poin sore hari ini adalah Yosafat raja yang kuat dan dia pun punya pasukan yang besar. Namun ternyata masalah yang datang itu lebih besar. Itulah yang membuat dia menjadi takut. Namun ada hal yang Raja Yosafat lakukan atau perintahkan bagi seluruh warganya saat itu, yaitu di dalam ayatnya yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, kejadian ini mungkin hampir mirip dengan hal yang kita alami saat ini, ya. Ada wabah penyakit yang besar yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman kita, dan pemerintah menganjurkan kita untuk tinggal sejenak di rumah. Bahkan kantor-kantor pun ada beberapa kantor yang ditutup, anak-anak sekolah pun diliburkan, bahkan banyak juga dampak dari wabah ini. Pasti perekonomian akan semakin menurun. Nah, di sini Raja Yosafat di dalam ketakutannya memerintahkan warganya untuk mencari Tuhan dan berpuasa. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mencari Tuhan ini adalah senjata utama atau modal utama yang kita miliki sebagai orang Kristen, ya. Karena tidak ada kekuatan lain yang bisa kita andalkan kecuali kita mencari namanya Tuhan, ya. Karena kalau kita minta perlindungan kepada sekitar kita, mungkin pasti itu akan terbatas seperti itu. Tenaga medis yang menolong untuk kesembuhan kita pun terbatas. Bahkan kita melihat ada beberapa dokter yang harus gugur di dalam profesinya sebagai dokter ketika dia menolong orang-orang yang sedang terkena penyakit atau virus corona tersebut, harus mengakhiri hidupnya atau kehilangan nyawanya. Nah, dokter mungkin bisa menolong, tetapi pertolongan dokter pun terbatas. Namun kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, tahu bahwa sumber satu-satunya pertolongan kita itu adalah dari Tuhan. Mencari Tuhan adalah modal yang utama bagi setiap kita. Nah, mungkin di dalam menghadapi situasi ini ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak pertanyaan, mengapa dan mengapa. Mungkin itu yang ada di dalam pikiran kita. Tetapi saya yakin dan percaya momen ini Tuhan adakan bukan untuk membuat kita menjadi lemah seperti itu. Tetapi momen ini Tuhan izinkan terjadi supaya kita semakin percaya bahwa tidak ada kekuatan apapun di muka bumi ini yang lebih besar daripada kekuatan Tuhan. Nah, oleh karena itu di momen seperti inilah kita mengoreksi diri kita, mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Selain dengan Tuhan pun kita bisa mendekatkan diri dengan keluarga kita, ya. Karena kita kan diwajibkan untuk tinggal di rumah. Kita semakin erat dengan suami, dengan anak, dengan orang-orang di dalam rumah kita. Nah, momen inilah yang saya percayai Tuhan izinkan terjadi, sehingga lewat kejadian ini pun ada maksud Tuhan yang baik. Nah, demikian juga Yosafat, dia memerintahkan seluruh warganya untuk cari
Tuhan dan berpuasa. Nah, apakah warganya taat? Apakah warganya taat? Nah, kita kalau ibu-ibu baca dari satu pasal ini, warganya begitu taat untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yosafat. Ya, warganya taat, mereka bersekutu, berdoa, bahkan berpuasa. Nah, ini pun juga dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita diperintahkan oleh pemerintah kita untuk tinggal di rumah. Ya, kita percaya bahwa pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan ya di muka bumi ini, yang memerintah ataupun yang mengatur roda pemerintahan yang ada di setiap daerah ataupun di setiap negara. Nah, kita pun diperintahkan Tuhan untuk taat kepada peraturan yang ada atau pemerintah yang ada. Kalau pemerintah menganjurkan kita untuk tinggal di rumah, ya ada baiknya kita ikut aturan tersebut demi kepentingan kita bersama. Nah, ketaatan yang sama juga yang dilakukan oleh seluruh warga Yehuda. Mereka mencari Tuhan, mereka bersekutu dengan Tuhan, mereka melakukan doa puasa. Ya, mereka adalah warga-warga yang taat. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa ketaatan ini pasti akan menimbulkan mujizat. Ya, kalau kita ingat cerita dari seorang Naaman, ya, dia panglima Raja Aram, dia diperintahkan oleh Nabi Elisa untuk mandi di Sungai Yordan, yang waktu itu memang Sungai Yordan itu adalah sungai yang paling kotor, tetapi karena ketaatan yang ada di dalam hatinya, akhirnya dia mengalami mujizat daripada Tuhan. Nah, ketaatan seperti itu pun yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Taat ketika ada peraturan dari pemerintah, taat ketika ada peraturan dari gereja, taat ketika ada peraturan dari manapun. Kadangkala ketaatan ini susah untuk kita lakukan karena kita punya keegoisan diri sendiri seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang Tuhan tidak inginkan. Kita dianjurkan untuk taat dan melakukan segala perintah-perintah yang notabene untuk kebaikan kita bersama. Nah, mereka semua mencari Tuhan lalu berdoa. Coba ibu-ibu buka di ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan dengan segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Nah, mereka berkata, "Tuhan, ini terlalu besar, kekuatan kami tidak sebanding dengan musuh yang akan menyerang kami." Tetapi ada hal yang warga Yehuda lakukan pada saat itu. "Walaupun ketakutan ini besar, tetapi mata kami tertuju kepadamu, dan kami semua berdiri di hadapanmu, segenap keluarga, istri dan anak-anaknya." Mereka semuanya bersehati menghadap Tuhan. Berarti ada suami, ada istri, dan anak-anak. Mereka sekeluarga teguh memandang kepada Tuhan. Nah, minggu-minggu yang lalu ibu-ibu beserta suami dan anak-anak dianjurkan untuk beribadah di rumah. Ya, saya harap juga ibu-ibu beserta keluarga boleh membangun mezbah di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, karena momen seperti ini juga jarang-jarang terjadi, ya. Kapan lagi kita bisa ibadah bersama dengan keluarga-keluarga kita di rumah seperti itu. Tetapi biarlah lewat momen ini pun kita semakin kuat di dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Nah, hal yang sama pun yang dilakukan oleh warga Yehuda pada waktu itu. Mereka bersatu hati di dalam keluarga, mata mereka tertuju kepada Tuhan. Ya, pertolongan untuk menolong diri kita sendiri itu terbatas, ya, seperti yang sedang terjadi saat ini juga. Kita terbatas untuk menolong diri kita.
mungkin kita hanya bisa dengan menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker kemana-mana supaya kita tidak terkena oleh wabah tersebut. Tetapi kita tidak berkuasa untuk menahan virus itu masuk dalam diri kita. Kita hanya bisa lakukan apa yang kita bisa, gitu. Tetapi kita harus mengakui bahwa sepintar-pintarnya kita merawat atau menjaga kesehatan kita, pasti ada kalanya kita akan lemah juga, ya. Tetapi kalau kita tetap mencari Tuhan dalam kondisi apapun, mau sakit mau sehat, kita akan tetap teguh, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan akan terus menolong dan memberkati kita semua, ya. Pertama, Raja Yosafat memerintahkan warganya atau rakyatnya untuk mencari Tuhan dan berpuasa. Yang kedua, seluruh keluarga pun bersatu hati, berkomitmen untuk memandang hanya kepada Yesus, memandang kepada Allah saja, karena mereka percaya bahwa pertolongan yang sejati itu hanya datang daripada Tuhan Yesus. Sore hari ini kita belajar yang ketiga hal. Tiga hal. Yang ketiga adalah ayatnya yang ke-19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Nah, hal yang rakyat lakukan pada saat itu juga adalah selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mungkin ini adalah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan ketika kekhawatiran itu melanda hidup kita. Kita disuruh untuk bersorak-sorak dan memuji Tuhan. Nah, tetapi ini yang rakyat lakukan pada saat itu. Mereka bersatu hati di dalam keluarga dan mereka menaikkan puji-pujian syukur kepada Allah, ya, untuk menghadapi ketakutan seperti itu. Nah, hal ini pun sebaiknya kita lakukan sebagai orang percaya. Tidak henti-hentinya untuk mengagungkan dan memuji nama Tuhan, karena ada kuasa di dalam pujian. Saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, pasti ada kuasa yang turun pada saat itu. Nah, jadi ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, kalau sedang masak mungkin putar lagu-lagu rohani, sebelum tidur nyanyikan lagu-lagu rohani. Ya, di rumah bisa mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Yang tidak hafal lagu ini bisa belajar lagunya, seperti itu. Melakukan penyembahan, pujian penyembahan bersama dengan keluarga. Ya, walaupun momen ini kondisi negara atau kondisi muka bumi ini sedang tidak nyaman atau membuat kita tidak nyaman, tetapi kita percaya bahwa tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan, tidak ada yang terjadi tanpa kedaulatan Tuhan. Nah, di momen ini pun kita bisa melakukan hal ini, ya, kita bisa melakukan hal ini. Jadi sore hari ini di dalam menghadapi situasi yang ada saat ini, kita dibekali oleh firman Tuhan bahwa seorang raja pun pernah takut, dan kalau ketakutan itu pun ada dalam hidup kita saat ini, itu adalah hal yang wajar saja. Namun firman Tuhan membekali kita, mengingatkan kita bahwa kalau kita takut, carilah Tuhan, karena hanya dari Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Yang kedua, bersatu hati dengan keluarga, bersatu di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, selalu naikkan puji-pujian pengagungan kepada Tuhan apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Dan lihat, kalau kita melakukan hal ini, apa yang terjadi? Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-29. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Nah, kalau ibu-ibu baca satu teks ini, satu perikop ini, bangsa Israel tidak melakukan apapun. Mereka tidak angkat senjata, mereka tidak melemparkan bom-bom yang besar untuk menghancurkan musuh mereka. Tetapi ketika mereka melakukan tiga hal ini, di sini dicatat bahwa musuh mereka saling bunuh-membunuh. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar untuk keamanan di negara mereka atau di negeri mereka. Tetapi Tuhanlah yang mengaruniakan damai sejahtera itu. Maka amanlah negeri yang dipimpin oleh Yosafat. Jadi kita tidak perlu berperang untuk melawan segala kondisi yang sedang terjadi. Ya, kita heboh sana sini, kita sibuk sana sini untuk mengamankan, tidak perlu. Ya, apa yang mampu kita lakukan sebagai orang percaya, ya kita lakukan. Ya, kita
kita berdoa di rumah, kita bersatu dengan keluarga kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan lihatlah anugerah yang sama, karunia yang sama yang Allah karuniakan kepada Yosafat dan seluruh rakyatnya, itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita, di bangsa kita, bahkan di seluruh muka bumi ini. Ya, momen ini adalah momen yang terbaik bagi kita untuk menyadari benar-benar bahwa hanya Tuhanlah sumber perlindungan yang sejati di dalam setiap kehidupan kita. Baiklah ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap firman Tuhan yang singkat yang saya sampaikan sore hari ini boleh terus menguatkan kita, dan kita juga berdoa terus untuk kondisi yang ada supaya semakin membaik. Jangan lupa berdoa bagi para medis garda terdepan yang berusaha untuk menolong setiap orang-orang yang sudah terjangkit virus ini, dan kita sebagai warga negara yang baik juga harus taat kepada peraturan yang ada supaya kita pun bisa terus sehat. Ya, saya berharap badai ini segera berlalu, dan minggu depan kita boleh bersama-sama kembali berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan, karena pasti ada sesuatu yang kurang ya kalau kita tidak berkumpul bersama-sama, karena biasanya setiap hari kita ada persekutuan, ada makan bersama, ada doa bersama dan lain sebagainya. Tetapi di 2 minggu ini kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dengan keluarga. Ini pun sebuah hal yang luar biasa yang jarang-jarang terjadi. Jadi kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, sampai ketemu minggu depan ibu-ibu. Kita berdoa supaya kondisi ini segera kondusif, tidak ada penyakit lagi. Ibu-ibu juga jaga kondisi, jaga kesehatan ya, supaya di dalam segala hal yang kita alami, yang kita lakukan dalam kehidupan kita, nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Baik, kita akan mengakhiri renungan kita hari ini. Kita akan menutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, karena lewat kondisi yang ada di sekitar kami yang mungkin membuat kami takut, panik atau khawatir, tetapi hari ini kami yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dalam kondisi apapun yang kami alami, kami mau tetap mencari Tuhan, kami mau tetap memandang kepada Tuhan, bahkan kami akan bersatu hati di dalam setiap keluarga untuk berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan negeri kami, bahkan kesejahteraan seluruh muka bumi ini. Oleh karena itu, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang menjadi berkat kemanapun kami pergi dan berada. Sore hari ini hamba berdoa bagi setiap ibu-ibu yang mendengarkan tayangan ini, yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Biarlah pertolongan Tuhan yang sejati terus menyertai setiap kehidupan mereka Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan melangkah, pertolongan Tuhan dinyatakan. Mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit, tubuh mereka sehat, tubuh mereka kuat, sehingga mereka terus boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semuanya dimanapun kami saat ini sedang mendengarkan tayangan ini. Kami percaya kemurahan Tuhan terus menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan dan kami mau lakukan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sampai bertemu kembali ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.